Tujuan aku jadi masuk OSIS tuh mungkin kan di OSIS ini kan pengalamannya banyak banget kan, ngajarin banyak banget. Itu kan bisa pengalaman-pengalamannya dasar-dasarnya bisa dipakai di nanti kita di kuliah gitu. Kita bisa apalagi kan pas di tes wawancara itu kan kepake banget. Halo Phoenixian, balik lagi di podcast Phoenix hari ini. Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada siapa nih? Kira-kira siapa ya? Siapa? Langsung aja kita panggil dari wakil ketua pertama dan wakil ketua kedua nih. OSIS. Silakan perkenalkan dirinya. Hai guys, aku Hani Rizky Aulia selaku wakil ketua OSIS 1. Halo, aku Gadisa Neva Mira sebagai wakil ketua OSIS 2. Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua hari ini? Baik, alhamdulillah. Selesai baik. kemarin acara classmeet agak cukup menguras tenaga dan juga habis ulangan ya nggak? Iya, tapi sukses ya acara Sukses, classmeet. alhamdulillah. Gimana nih perasaannya diundang ke podcast Phoenix? Ada deg-degan kan nih yang kayak First time. first time. Gimana Deg-degan perasaannya? sih. Nggak nyangka nggak sih kak kita kalau diundang? Bener. Tiba-tiba kemarin Tiba-tiba banget kita langsung- dikasih tahu ya. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih yang bakal kita ajuin ke Gadisa dan Hani. Oke, apa Oke, tuh? Apa tuh? Pertanyaan pertama. Yang pertama, kegiatan apa aja sih yang OSIS itu udah dilakukan selama kalian periode ini? Kita Udah banyak nggak sih kak kita? kita udah dari kapan sih? Udah dari Kan September ya, September Berarti kita. udah 10 bulanan. Iya, Udah hampir setahun ya? Iya, berarti ya? hampir setahun. Wajahan dari awal. Nih pertama kita ngadain tuh hari apa kak? Bulan bahasa. Kita Iya. nyebutnya tapi namanya Pesta Raya, guys. Pesta Raya tuh kira-kira ngapain aja tuh? Ada apa aja? Lomba kah atau perform kah? Dia lomba yang kayak berbahasa-bahasa gitu sih, berbau bahasa. Bahasa dan budaya gitu Ya, ya. ada lomba itu aja nggak sih kak? Lomba speech. Iya, speech bener-bener. gitu. Pakai bahasa Inggris ya berarti. Iya. Keren. Selanjutnya terus Selanjutnya ada acara apa tuh? ada jambore, Jambore. dan juga LDKS. Gambarnya tuh apa tuh? Jambore. Penampilan eskul gitu. Jadi kayak perpindahan jabatan di eskul itu kita masukin di jambore. Jadi kayak makrab-makrab gitu kali ya bisa dibilang gitu sih. Terus ada LDKS ya tadi. Iya. LDKS tuh buat kelas 10 berarti? Iya, Berarti aku nggak ikut. Iya, Aku nggak ikut. Aku kelas 10. Jadi kayak jadi panitia nih Hani pas Iya. gitu. Oke. Sebenarnya LDKS itu seru banget karena kita di luar nggak sih Iya, kan? kita nggak di sekolah. Iya, Di kita nggak di Bogor. luar. Di mana? Di Ciawi. Ciawi. Oke. Jadi kita berangkat bareng adik-adik nih. Adik-adik. terus Naik apa? naik trampan. Naik trampan. Seru banget ya di luar. Iya. Adem banget tuh kayak Bogor tuh pas itu. Bener. Kita di camping-camping gitu sih Seru kebetulan. banget. Seru banget. Oke. Terus ada apa lagi nih? Habis itu ada kelas Heartspiration. Inspiration itu kayak apa Hari tuh? Hari Valentine ya kak. Kayak ngasih coklat gitu ke orang-orang yang berarti banget. Iya, sama aspirasi. Iya. Kayak pesan-pesan bisa ke guru terus ke warga sekolah pokoknya itu juga bisa. teman-teman gitu kan. Iya, Berarti udah lumayan banyak ya kegiatannya yang udah dilakuin. Terus ada classmate juga. Iya, Kita classmate. ngomongin classmate. Oh, classmate. Udah 2 kali kita kelas Iya, dua 2 kali. kali. Karena kita kali. sudah PAT kedua kali semester 2. Oke. Lanjut. Yang kedua, kegiatan mana yang menurut kalian itu paling sulit? Coba dulu nih kak. Oke, kalau dari aku yang paling sulit sebenarnya nggak ada yang sulit ya, even apapun. Soalnya kan kita organisasi kita bekerja bareng, kita susah bareng, masalah kita selesaiin bareng-bareng. Tapi menurut aku paling sulit itu saat Festival, Phoenix Festival, dimana itu lomba-lombanya tuh berhubungan dengan seni. Banyak mereka tuh mengekspresikan kreativitas mereka di event ini. Dan yang membuat aku sulit karena aku di situ jadi ketua pelaksana. Iya. Kelas 10 ya. Iya. Ketua pelaksana. Bagus. First time banget ya aku Iya, jadi keren ketua banget. pelaksana. Pas jadi ketua pelaksana itu kan pasti punya tanggung jawab dan amanah yang besar, dan menurut aku itu yang paling sulit. Tapi karena kita organisasi banyak yang membantu juga, banyak yang saling bekerja sama, jadi yang jadinya sulit jadinya mudah. Kalau dari kelas 11 ya nih. Kalau 11-nya ketua pelaksananya lebih besar lagi ya. Apa tuh? Acara apa tuh? Acara yang akan datang. Akan datang. Ini lagi di masa-masa pendaftaran. Masa-masa pendaftaran. Apa tuh? Oke, apa tuh? Apa tuh? Yaitu adalah kegiatan CUP. Jadi kebetulan ini
aku sebagai ketua pelaksananya. Terus kan ini udah lama banget sebenarnya terlaksana, udah pernah terlaksana tapi sempat nggak ada karena ya COVID dan lain-lain. Jadi baru di angkatan kita ya Han. Nah sebenarnya ya benar kata Hani pasti kesulitan, tapi kita kan udah bagi tugas jadi lebih gampang. Ada yang bagian apa gitu. Ya pasti tanggung jawab lebih besar jadi agak lebih susah. Oke, berarti ada coming soon nih yang akan datang gitu besar ya. banget ini besar mah. banget nih. Berarti nggak ada yang sulit ya selama kalian bareng anggota-anggota kalian. Di masa pendaftaran nih. Kira-kira tanggalnya tuh tanggal berapa sih pendaftarannya? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Kalau nih yang pendaftaran? nonton kayak aduh minat nih. Iya, minat nih. Sebenarnya udah dari kemarin buka pendaftarannya. Dari awal Juli ya? Awal Juni. Tapi ditutupnya di bulan Agustus, 1 Agustus nanti. Iya, jangan lupa daftar. Jangan lupa ya guys. Daftar di SMA 76 Jakarta terungkap. Betul. Bisa dicek IG-nya ya guys Iya. ya. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan, kegiatan apa sih yang paling kalian suka dari kegiatan-kegiatan OSIS ini? Semua nggak sih kalau Iya, kita semua. Semuanya. Semua sih karena kita kan di kepanitiaan itu pasti kita sebagai panitianya gitu. Jadi kita yang ngurus-ngurusin mungkin emang Pak mikirnya kayak aduh pasti ngurusin capek kan banget nggak capek. sih? Ya tapi sebenarnya enjoy. Iya enjoy gitu, kayak kita udah ngebangun sebuah acara terus akhirnya berhasil tuh kayak sebuah kebanggaan sendiri sih bagi organisasi kita gitu. Ini suka semua nih ya. Iya, suka semua. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang masih belum kalian lakukan saat kalian menjabat sebagai OSIS? Kita tinggal dikit lagi ya Iya, periodenya. sebenarnya kita tinggal Nggak terlalu dikit banyak lagi. juga. Nama Demis ya dikit lagi. Iya. Ya kelas juga Kelas 12 masih. Iya, tapi untuk proker selanjutnya itu ada 17 Iya, Agustus ada 17 Agustus. Nanti terus ya Ada cup ya, yang tadi cup. Terus ada LDKS dan juga Jambore lagi Jambore. ya. Jambore sama LDKS lagi ya. See you ya eskul di SMA 76 Jangan lupa Jakarta. menampilkan yang terbaik ya sekelas. Lanjut aja ke pertanyaan. Terakhir, kayaknya pertanyaan terakhir ya cepat Boleh, banget cepat banget. Tapi kita mau kasih lagi. Iya. Ini Kita ngobrol. Iya, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini masih acara utama nih Iya. tentang pertanyaan-pertanyaannya. Ke intinya dulu, nanti kita ada ngobrol santai-santai. Yang terakhir tuh harapan apa sih untuk OSIS ke depannya kira-kira? Siapa lagi nih? Jawab dulu dari Kelas 10 nih. Kelas 10 yang akan melanjutkan mungkin ya. Oke. Oke. Ini dari aku ya dari kelas 10 mewakilin kelas 10 yang pasti harapannya pasti yang baik-baik. Karena harapan pasti mau yang terbaik. Nah, aku mau tuh organisasi ke depan ini semakin maju, semakin solid, tali saudaranya tuh makin merekat, segala macam. Maupun ada kegiatan yang sulit maupun yang mudah, pasti dikerjainnya bareng-bareng. Apalagi kan sebuah harapan itu kan pasti yang baik-baik. Kita juga mau yang terbaik, mau yang membuat organisasi ataupun sekolah ini menjadi lebih maju. Itu sih harapannya pasti yang baik-baik yang bisa memajukan sekolah SMA 76 Jakarta ataupun organisasi dari OSIS. Oke, amin. Keren banget nih adik kelas yang akan melanjutkannya. Siap, semangat ya. Bisa. Gimana nih? Sebagai kakak kelas ya. Sebenarnya ya pasti pengen organisasinya lebih baik ya Han dan adik-adik kelas nanti. Terus bisa banget prokernya siapa tahu ada mau nambah lagi yang bisa lebih dari yang cup lebih- gitu. iya, lebih dari cup ya. Iya. Jadi ya atau kalau ini lanjutin cupnya gitu. Iya, atau Jadi lanjutin lebih- proker yang iya, udah ada dulu gitu betul. kalau misalnya nggak bisa. Tapi diusahakan ya. Iya, pasti itu bisa. Semangat, Semangat. Oke. Kita udah Tadi kita bilang dari tadi kita bakal ngobrol-ngobrol. Kan kalau kita udah nanya ke Gadisa sama Hani, kira-kira ada nggak sih dari Gadisa sama Hani nih yang mau nanya balik ke kita? nih ke siswa biasa nih. Iya, kira-kira. iya. Mungkin lebih kayak apa sih pandangan anak biasa, siswa biasa gitu terhadap OSIS MPK. Iya, apalagi yang melihat kinerja OSIS nih, Iya. ikut-ikut event-event OSIS. Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya dari acaranya dulu ya, dari acara sebenarnya seru-seru semua, kayak nggak ada yang negatif sih kalau aku ya, kalau aku sih itu diambil positif aja yang seru, asik, terus juga yang keren-keren banget. Terus kalau misalnya dia dari kinerja OSIS juga bagus. dan- Pas bagus. Iya, Mantap. kayak ini loh yang keamanan gimana? Oh, iya, bener. Aku ngerasain keselasi. Oh jadi ternyata anak beda pun ngerasain ya. Ngerasain ya. Gue bisa
sedih banget sih. Itu sih itu aja. Apa kan keren-keren banget. Oke. Kira-kira nih kegiatan apa sih kegiatan dari event OSIS yang dilakuin di sekolah ini yang kira-kira paling seru menurut siswa biasa nih? Festival. Oh ya, soalnya di festival itu kan kita nunjukin eskul kan. Oh iya. Jadi kita bisa memperkenalkan Eskul di luar dari demo sendiri gitu kan. Ya itu kemarin itu ada saman, teater, dance, terus ada tradisional sama MD itu kan. iya. Bisa menunjukkan kreativitasnya kan. Betul sekali. Kira-kira kalian nih sebagai wakil ketua OSIS nih, apa sih tujuan kalian sebenarnya untuk masuk ke OSIS ini dan akhirnya menjadi wakil ketua OSIS? Sebelumnya Sebelumnya nih. Niatan gitu. Dari kakak dulu. Oke, sebenarnya dari aku SMP itu aku pengen masuk OSIS, tapi emang belum rezekinya kan. Jadi kayak pengen deh nyoba di SMA, maksudnya kan kayak pengen ini agak aneh sih, tapi pengen sibuk gitu ya. Kayak ngeliat orang-orang tuh sibuk banget ngapain gitu ya. Jadi yang produktif ya. Iya gitu. Jadi kayak ya udah nyoba-nyoba. Awalnya sebenarnya kayak nggak berharap jadi wakil ketua OSIS gitu kan. Pas aku kelas 10 nih ya, pengennya ya udah nyoba sekbid dulu lah, tapi diberi tanggung jawab sebagai sekretaris. Sekretaris waktu kelas 10 ya. Iya, terus lanjut di kelas 11-nya dikasih tanggung jawab jadi wakil ketua OSIS juga. Oke. Keren-keren. Kira-kira dari Hani nih sebagai kelas 10 yang baru nih. Kalau aku dari kelas 10 kan dari SMP aku udah jadi OSIS udah ikut 2 kali. Dua kali, tapi saat itu aku cuman jadi anggota. Nah, kalau anggota kan nggak terlalu ini banget kan. Nggak terlalu kinerjanya aktif. gitu. Iya, ini yang bener-bener kayak yang gitu kan. memusingkan Adrenalinnya. Kalau anggota kan kayak ya udah gitu doang kan. Nah, jadi pas di SMA awalnya aku mikir dulu aku mau masuk OSIS lagi atau tidak ya. Tapi aku bilang aku dari dulu dari SMP aku udah ikut OSIS, masa di SMA aku nggak mau ikut lagi. Sayang banget, Iya, sayang ya. banget gitu. Iya sih. Udah capek gitu ya. Udah tahu Berarti capeknya gimana. kalau Hani ini tipe yang tertantang gitu. Jadi waktu jadi anggota doang kok jadi anggota aja. Saat itu sih aku jadi kepilih gitu jadi paslon, cuman nggak jadi paslonnya, baru seleksi aja. Akhirnya aku ikut di SMA. Ternyata aku kaget nih, tiba-tiba aku jadi dipanggil paslon lah. Aku kan kira paslon itu kan kelas 11, tapi di situ kelas 10. Nah, tujuan aku jadi masuk OSIS tuh mungkin kan di OSIS ini kan pengalamannya banyak banget kan, ngajarin banyak banget. Itu kan bisa pengalaman-pengalamannya, dasar-dasarnya bisa dipakai di nanti kita nih kuliah gitu. Kita bisa apalagi kan pas di tes wawancara itu kan kepake banget nanti Deg-degannya tuh ada banget sih, deg-degannya ada banget. Iya, bisa dipakai nih buat nanti kerja gitu kan. Kalau kerja kan dilihat dari kita cara ngomongnya wawancara, jadi bisa terlatih banyak banget nih yang terlatih dari banyak sih. Tapi emang jujur masuk OSIS ini tuh bener-bener bikin pengetahuannya tuh bener-bener nambah gitu banget. ya. Sebagai apalagi waktu aku dulu sebagai sekretaris gitu ya. Jadi aku tahu kayak pembuatan proposal, terus habis itu juga sempat jadi ketua pelaksana juga. Jadi kayak ya udah tahu proses-prosesnya tuh gimana gitu. Kan tadi lu bilang kalau misalkan itu lu pas SMP tuh ketahuan kan. Iya. Ini nggak pernah ngerasain culture shock gitu nggak pas lu terima di sini? Jujur enggak ya, karena sebelumnya tuh nggak pernah pengalaman, nggak punya pengalaman. Jadi kayak mungkin kalau culture shock itu kan kayak ngebandingin dulu sama sekarang kan. Tapi untuk yang sekarang sih nggak ada culture shock apa-apa sih. Tapi kayak ya baru kerasa aja ternyata sering banget pulang maghrib gitu. Apalagi rumahnya jauh ya. Iya, jauh banget di ujung pulau. Bener. Kalau Hani ini kira-kira merasakan kultur shock nggak nih? Kan udah pernah jadi OSIS nih sebelumnya pas di SMP. Agak ya, soalnya waktu SMP gak terlalu yang berat-berat banget gitu kan. Kalau di SMA, wah ternyata sampai maghrib gitu kan, sampai pulang malam segala macam. Ternyata iya sih lebih berat ya di SMA. Nah, berarti lebih berat kali ya. Tapi banyak juga sih pelajarannya yang bisa diambil. Yang bisa diambil. Kalau kata Gadisa nih, tadi kan salah satu alasannya untuk masuk OSIS tuh biar sibuk gitu kan. Mau ikut-ikutan orang lain nih sibuk juga gitu kan, nggak mau diam sendiri gitu.
duduk di kelas sendiri gitu. Iya. Mau keliling sekolah gitu ceritanya gitu. Bener. Udah datangnya pagi, pulangnya paling sore gitu kan. Kira-kira gimana nih cara mengatur waktunya antara OSIS sama belajar gitu? Sebenarnya di OSIS ini tuh saat pembelajaran tuh nggak mengganggu ya. Kalau misalnya di jam KBM gitu-gitu tuh yang nggak jarang mengganggu gitu. Tapi ya paling kan lebihnya tuh ya pulang sore doang kan. Terus jadi sebenarnya masih ada waktu juga dari ya sekitaran dari jam maghrib sampai jam ya malam itu masih bisa aku belajar atau ngerjain tugas. Jadi kayak ya masih aman lah alhamdulillahnya gitu. Kalau misalkan untuk Hani gimana? Kalau aku ngebagi waktu ya antara OSIS sama tadi yang Kak Garisa bilang kalau misalkan KBM tuh nggak mengganggu. Jadi kita kalau belajar nggak terganggu sama sekali, nggak ketinggalan pelajaran juga gitu kan. Tapi kalau aku pasti kan pulangnya sore langsung ngaji. Nah itu tuh nggak apa-apa ya karena nggak terlalu mengganggu waktu banget nih karena sorenya juga nggak terlalu yang hampir maghrib banget nih. Mungkin pernah hampir maghrib, tapi itu nggak ngeganggu sama sekali. Kita masih bisa ngejar gitu. Dan kalau belajar kan bisa malam, mungkin mengurangi mainnya aja kali ya. Mainnya masih muda gitu ya butuh main sama temen-temennya. Sabtu Minggu juga bisa main. Iya, benar-benar. Walaupun ada capek-capek ya, tapi tetap main. Gas. Biar gak burn out ya. Iya bener. Healing lah ya. Healing namanya. Keras dikit ya. Healingnya kemana? Healingnya Blok M. Itu udah pasti itu. Di tempat ini ya wisata Anak-anak Gen Z ya. Udah wisatanya udah di Blok M betul. apa nih? Apa lagi nih? Yang ekskul. Jadikan topik. Oke, mungkin dari kita kali ya. Iya, Ini boleh, Jadi boleh, kita boleh. balik ke ekskul karena kan OSIS masih menaungi ekskul. Iya, betul. Boleh, Jadi boleh. di depan aku ini ternyata ada ekskul sama. Ya. Tria dulu nggak sih kak? Sebagai apa nih kawas patus? Aduh, kalau mas Iya. Aku di Saman sebagai jadi wakil ketua. Sama. Sama gitu masih wakil Wakil. ketua ya. Oke. Apa nih? Kesibukannya apa sih kalau sebagai kan sebenarnya ekskul tuh organisasi kan? Iya, sama. Itu apa kesibukannya tuh? Kesibukannya sih nggak terlalu sibuk-sibuk banget ya, yang sampai kayak aduh gitu. Cuman ya paling ngikutin lombanya karena kan Saman juga dulunya tuh sempat vakum sebentar. Terus ada lagi angkatan 25 terus dilanjutin sama angkatan aku. Nah itu pun karena ada vakum jadi kita tuh jarang ada prestasi gitu loh. Buat ningkatin lomba-lombanya, terus juga nambah-nambahin anak-anaknya gitu. Karena biasanya tuh Saman kalau misalkan lomba ataupun itu tuh kadang butuh 19 orang ataupun 20 orang. Iya, banyak ya. Setengahnya OSIS ini. Iya. Jadi tuh kayak itu sih susah nambahnya. Apalagi kan kalau misalkan kayak nanti ada yang double eskul, terus ada yang keluar dan lain-lain itu jadi pusing. Berarti itu kendalanya ya. Tapi kalau misalkan kurang anggota ya nggak bisa ya. Saman kan nggak bisa kan? Nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Harus berkelompok. Berkeluarga. Banget pokoknya. Berarti di angkatan 26 ini sudah lumayan maju ya. Iya. Iyalah. Alhamdulillah. Nah ini kan kebetulan udah masuk tahun ajaran baru nih ya. Iya, bentar lagi nih, kita bentar lagi. MPLS. Iya, adik-adik Nah pasti juga bakal ada pembukaan pendaftaran untuk OSIS kan nih. Kira-kira udah mau demis ya. Sedih banget. Kamu nggak sih nanti pulang ini apa? Pulang sore. Iya. Kira-kira nih ada nggak pesan-pesan buat adik-adik yang mungkin akan lanjut akan mendaftar ke OSIS di tahun ini ya berarti? Iya. Ada nggak kira-kira pesan-pesannya? Atau tips and trick mungkin biar masuk OSIS gitu? Biar lolos Apa gitu. ya? Dari siapa dulu nih? Dari siapa nih? Aku nih. Boleh. Oh. Ani dulu juga boleh. Oke, kalau kesan aku pasti kalau ikut OSIS itu seru banget guys. Pasti banyak banget pengalaman yang bisa kalian ambil. Betul. Buat kedepannya juga nih pasti banyak banget dah pengalaman seru. Walaupun ada susahnya pasti ada seneng-senengnya. Iya, ada lebih banyak seneng-senengnya ya. seru-serunya banyak kan seneng sih. Terus juga pesan dari aku nih untuk adik-adik kelas, jangan lupa ikut OSIS karena kalian seru banget. Kalian bisa ngembangin bakat kalian, kreativitas kalian di OSIS ini. Kalian bisa nuangin segala kreativitas kalian, apapun yang bakat-bakat kalian punya bisa dituangin di OSIS. Bisa ketemu sama Kak Hani juga. Iya. Kalau dipanggil Kak. Oke,
udah nih dari kelas 10 ya. Coba dari Gadisa. Sebenarnya yang udah 2 kali nih. Udah 2 kali ya. Pertama apa tadi kesannya dulu ya? Apa sih? Pesannya dulu buat adik-adik yang sebelum masuk OSIS tuh seru banget. Jadi kayak pasti kan ada perspektif masing-masing. Masing-masing kan. Tapi sebenarnya join OSIS tuh seseru itu. Bener kata Hani, banyak pengalaman yang bisa kalian dapati kalau misalnya kalian masuk OSIS. Terus habis itu ya pasti ada pusingnya, tapi kayak ya udah karena kalian pusingnya udah masuk terbayar dan, gitu ya. Ya pasti enjoy aja kok guys gitu. Terus tips-tipsnya nih Kak. Tipsnya nih Kak. Aduh apa ya sebenarnya? Ada 2 periode nih. Aduh. Sebenarnya ya mantepin dan kalian harus pede dan percaya diri. Terus juga kalian harus tanggung jawab juga dengan omongan kalian. Iya, terus betul. abis itu apa lagi ya? Kayak udah deh. Itu aja yang penting kalian mau bekerja dan harus memiliki inisiatif yang sangat tinggi. jangan minim inisiatif ya, guys. Memperkuat keinginan kalian buat masuk ke OSIS juga guys. Biar kalau misalkan ditanya-tanya mungkin nanti sama guru-guru kenapa sih mau masuk OSIS gitu-gitu. Biar kalian bisa jawabnya dengan gampang karena kalian udah dari diri kalian udah nggak sih udah punya persiapan gitu. Ada persiapan. Oke, mungkin ini udah di penghujung acara. Ya udah di penghujung acara. Gak kerasa ya. Kok secepat itu ya? Soalnya 1 jam gitu ya. Kita secara juga nggak apa-apa sih. Iya, betul banget. Karena udah di penghujung acara, mungkin terima kasih untuk Gadisa dan Hani yang udah datang ke podcast Phoenix hari ini. Mungkin itu dari MC juga. Terima kasih Terima kasih kepada MC-nya udah membawa acara dengan seru dan ya sangat bisa membuka acara tuh dengan baik. Iya. See you di podcast Phoenix selanjutnya. Dadah.